Halo guys, nih sekarang saya akan mereview sebuah smartwatch di mana smartwatch ini memiliki 4 satelit GPS, desain yang unik ya, yang modern, bisa main game juga, ada kalkulator dan lumayan banyak workspace-nya, dan ini layarnya lumayan besar, layarnya 1,9 inch, tapi sayangnya belum AMOLED. Ini adalah Amazfit Bip 5 seperti ini kotaknya. Ini warna putih. Jadi stepnya warna putih, ininya warna hitam ya. Dia menggunakan aplikasi Shape OS. Dan ini warna putih. Ada tulisan Up Your Game. Dan ini ada spesifikasi singkatnya. Nah, ini yang pertama ada 1,91 inch ultra large display. Tapi ini masih menggunakan IPS ya, bukan yang AMOLED. Ada 120 sport mode. Bisa Bluetooth phone call. Ini teleponnya telepon biasa ya, bukan yang WA calls. Ada 24 heart rate, SPO2, stress monitoring. Ada 4 satelit positioning system atau GPS-nya, long battery life. Dan ini tipenya sendiri itu A2215. Inputnya isi 5 volt 500 mA max-nya. Bluetooth-nya sudah 5.2 ya. Nah, untuk yang didapatkan itu pertama ini ada ini stikernya ini. Pas dibuka seperti ini ya, tadi awalnya gini. Ini copot aja. Ini udah saya setting. Di belakangnya ada segel ini seperti ini. Jadi buatan Shenzhen ini ya. Itu ada segelnya, dia ada di sini tadi. Sensor belakang. Selanjutnya ada dapat kabel ya, kabel pengecasan dengan USB dengan magnetic charging. Jadi dia taruh aja bisa ini ya, posisi tiduran seperti ini. Taruhnya nanti kita perhatikan. Lalu ada kartu garansi. Kalau kami ke Unicom Care ini ya. Lalu ada ini buku panduan tentunya. Langsung kita lihat ke smartwatch-nya. Smartwatch-nya seperti ini. Ini kita singkirkan dulu ya, biar jadi lebih rapi. Nah, ini dia smartwatch-nya seperti ini. Saya pilih yang warna putih, ada 3 varian. Warna hitam, putih, dan pink. Warna hitamnya dia sayangnya agak abu-abu ya, bukan warna hitam glossy seperti ini. Nah, ini tampilan layarnya. Jadi dia masih ada bezelnya ya. Dan belakangnya seperti ini. Ada tulisan desain by Shape Amazfit. Tipe modelnya A2215. Ini serial number. Dan ini sudah mengantongi IP68 yang tahan air selama 30 menit. Kalau tidak salah kedalamannya 1 sampai 1,5 meter. Made in China, dan ini ada sensor-sensornya. Di sisi kiri seperti ini. Nah, ini ada speaker. Dia motifnya agak cembung ya, melengkung. Ini plastik nih, plastik glossy. Nah, seperti ini, gelap dia. Putih sama hitamnya, ada chips hitamnya karena ini layarnya hitam. Dan sisi kanan ini 2 lubang ini mikrofon. Ada tombol Chrome untuk tombol menu ya. Dan untuk menyalakannya power on off nya di sini tombolnya. Dan layarnya seperti ini. Untuk motif strapnya seperti ini ya. Jadi diikat seperti ini. Dan dia masukin ke dalam seperti ini. Nah, ini udah dinyalakan.
Ini world face yang saya pilih. Saya bacakan dulu ya. Untuk spesifikasinya tadi kan bigger screen, ini layar 1,9 inch. Bisa ini baterainya si Amazfit ini. Nah, ini ada sensornya. Baterainya bisa, kalau klaimnya sih dari Amazfit bisa bertahan 10 hari. Bisa buat ngecek kesehatan ya. Tadi heart rate, stress, SpO2, sleep monitoring. Untuk layarnya sendiri ini dia sudah kerapatannya 260 ppi. Untuk beratnya ini dia enteng ya, ini agak enteng, nggak tahu berat, jadi nggak tahu kelintangan, itu beratnya 26 gram aja. Nah, ini sekarang kita langsung lihat aja menunya. Nah, ini buat pencet, buat nyalain ya. Dia jangan nggak ada double tap to back. Jadi nyalainnya pakai ini tombol. Nah, ini nggak bisa. Oh, ada nih kayaknya. Nah, ini bisa ditahan untuk milih fog face nya. Nah, ini untuk yang bawaan seperti ini. Ini bawaannya juga ada 4 ya. Dan ini bisa di-download menggunakan aplikasi Save. Jadi ini yang saya download juga. Download. Nah, ini kita coba ya. Jadi ini seperti ini. Ini layarnya seperti ini jadinya. Kelihatan biasanya agak tebal. Jadi ini agak kurang simetris ya, karena dia di bagian bawah. Ini bagian bawahnya dia dagunya agak tebal. Nah, ini kita ganti. Nah, seperti ini bisa kita ganti-ganti. Ada banyak ya. Dan untuk kecerahannya bisa di setting juga. Nah, untuk swipe ke kanan itu pemintas ya, pintasan. Nah, seperti ini. Kita swipe lagi, ini buat musik. Swipe lagi, ini untuk PAI. Swipe lagi. Nah, ini untuk ada ininya, ada apa namanya, cuaca. Ini buat heart rate. Nah, ini buat langkah ya. Dan kalau kita swipe dari bawah ke atas, ini akan nampilin notifikasi. Nah, kalau dari atas ke bawah, ini ada notifikasi bar. Ada baterai, night mode atau sleep mode ya mungkin. Nggak tahu saya apa. Ada flashlight. Ini tanggal, kalender, ini suara. Ini kecerahan. Ini tingkat kecerahan, sama ini setting. Ini ada kunci layar. Ini nggak tahu saya apa nih. Nah, kita coba satu-satu aja. Seperti ini. Ini pertama hemat baterai ya. Ini buat hemat baterai. Oh, ini sepertinya buat dim ya, jadi agak gelap. Dan ini lampu jadi bisa buat center nih. Jadi kalau gelap bisa pakai lampu ini. Nah, seperti bisa buat sorot-sorot. Kalau back seperti ini, kita back. Terus ini kalender. Nah, kalendernya dia seperti ini per minggu. Jadi nggak bisa tampil langsung 4 minggu ya. Ini swipe aja kayak gini ke bawah. Mau lihat minggu selanjutnya seperti itu.
Lalu ini buat forum, jadi bisa dikecilin suaranya karena ada speakernya ya. Lalu nah ini bisa pilih mau berapa menit, jadi kita coba pilih 20 menit dulu. Ini tingkat brightness-nya. Nah ini kita coba paling brightness-nya paling maksimal seperti ini. Jadi walaupun nih contohnya seperti kita di bawah lampu ya, masih agak kelihatan. Open harus ini gerak-gerakin gini seperti ini. Ini bisa layar kunci, ini setting. Ini kita lihat settingnya. Settingnya seperti ini, ada tampilan jam. Tampilan jam ya ini tadi ya. Nah, kita setting dulu. Ini ada tingkat kecerahan, durasi layar, nyala bisa berapa detik. Itu kalau kita hanya ingin lihat sekilas saja. Angkat pergelangan tangan. Suara dan getar. Jadi ini bisa buat terima notifikasi juga. Latihan ya, preferensi. Ini buat latihan, buat olahraga. Ada hemat baterai, mode tidur, jangan ganggu, kunci band, tekan tombol lama. Nah ini bisa pilih nih. Kalau saya pilihnya untuk nyalakan ini. Nah ini kita coba nyalain ya. Kita tahan. Nah dia akan jadi center. Ini sangat berguna saat kita dalam kegelapan, walaupun kita nggak bawa center. Lanjut ke bagian sistem. Nah ini perangkat lunaknya udah diupdate nih yang paling baru, versi 3403. SAP OS nya 2.1 ya, dan yang paling baru nih. Jadi ada nyalakan ulang atau di start, matikan atau bisa reset. Nah sekarang kita lihat untuk menunya seperti ini. Ada AI, ada detak jantung. Nah seperti ini. Ini tadi sudah saya coba, lumayan akurat ya. Lalu ada oksigen darah. Ini juga saya coba udah. Motor sekali ketuk. Jadi ini bisa buat ngecek seluruh kesehatan dalam sekaligus. Ada latihan. Ini latihan buat macam-macam olahraga ya. Nah ini bisa dilihat menunya. Jadi lumayan banyak nih, karena ada 120 sport mode kalau tidak salah. Jadi buat latihan, status olahraga, stres, aktivitas, tidur. Nah ponsel ini buat telepon nih. Nah seperti ini. Nanti kita coba ya buat teleponnya. Ini buat wanita nih, buat bisa ngecek kalau lagi dapat atau lagi mens, riwayat mens atau keanggotaan. Ada cuaca juga, musik yang tadi ya, alarm juga ada nih. Ada kalender juga, kalender yang tadi. Pernafasan, stopwatch ada, hitung mundur, temukan ponsel. Jadi kalau kita lupa taruh ponsel kita di mana, kita bisa bunyikan atau getarkan dari HP, dari smartwatch ini. Ada agenda, kalkulator. Nah ini kalkulator saya download sendiri ya, belum bawaannya. Seperti ini kalkulator. Tapi ini tulisannya seperti ini, agak ini ya. Jadi nggak bisa tampil semua. Nah misalnya ini kayak gini, nah dia nggak bisa tampil semua. Nah ini ada macam-macam, ada navigasi. Nah tapi ini saya jarang pakai ya, mungkin. Ada ini macam-macam game nih, udah saya download.
Ada yang model seperti ini, ada yang kayak Flappy Bird. Nah ini nih seperti ini, bisa pencet kayak gini. Nah ini contoh aja ya. Ada gamenya, ada ini juga game seperti ini. Nah seperti ini yang pukul-pukul gitu, model di ini ya, zaman anak-anak dulu seperti itu. Nah sekarang kita coba untuk panggilan. Nah, ini kita coba buat panggil, untuk kita telepon. Nah ini suara speakernya. Nah, ini kita tes untuk alarmnya. Nah seperti ini alarmnya. Soalnya dari sisi kiri ini ya suaranya. Nah ini misalnya contoh ada notifikasi masuk seperti ini. Cuma sayangnya di logo aplikasinya nggak ada ya. Ini contoh musik. Jadi kalau kita play musik dia akan muncul di sini. Tapi harus disetting dulu. Nah sekarang kita tes. Nah ini contohnya notifikasi yang masuk ya. Kita swipe ini notifikasinya seperti ini. Nah ini kita bisa kendaliin juga dari sini. Ada buat forward, pause, play, sama next, dan ini bisa tombol volume nih. Nah misal kita play. Nah ini notifnya akan main lagi. Nah misal kita mau gedein suara seperti ini. Ini dari smartwatch ya. Nah itu HP-nya. Nah seperti ini. Tuh. Bisa dari sini juga. Nah selanjutnya kalau untuk pairing dia masih menggunakan Bluetooth ya. Jadi dia udah terpairing seperti ini untuk ke smartwatchnya sendiri. Jadi kita coba lihat nih, ada aplikasi store-nya seperti ini. Ini lumayan banyak, macam-macam ya fungsinya. Nah ini bisa di pause aja kalau kurang kelihatan. Jadi lumayan banyak nih aplikasinya. Karena setahu saya Amazfit ini udah ini ya, udah lumayan fokus untuk pembuatan smartwatch, jadi dia lebih banyak aplikasi tentunya dan watch face-nya. Nah seperti ini banyak sekali nih, termasuk ada gamenya ya ini, karena aplikasi merupakan game. Untuk saat ini ada 91, sedangkan kalau watch face-nya, nah ini banyak juga nih. Ini yang saya sukai dari Amazfit, dia banyak sekali pilihannya. Seperti ini banyak ya. Dan ada yang model digital, ada yang model analog juga. Nah sepertinya ada yang analog, ada yang bisa buat dari wallpaper. Nah seperti ini, lumayan banyak ya jadinya. Bisa dipilih, tapi ini harus di download dulu jatuhnya enggak. Nah seperti ini ada banyak. Jadi ada 90 watt face. Oh ya, ini saya kasih tahu juga untuk informasi dari ruang penyimpanannya sendiri. Ini bisa di download ya, ini karena nggak ada di bawaannya. Ini bisa download. Nah seperti ini. Jadi bawaannya atau pas dia awalnya tuh dia cuma dapat 95 MB. Ini yang udah kepake 78 MB ya, sisa 17 MB. Dan ini lumayan ini ya worth it, karena saya lumayan banyak pasang watch face di sini.
dan ada beberapa game juga, dan masih sisa segini. Nah, untuk strapnya ini sangat lembut dan halus ya, bisa dilihat, dan tipis nih, enteng. Untuk membuka tali ini di geser aja ininya, cuma agak susah karena ini agak masuk ke dalam. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kalau pada saat tengah redup ya, seperti ini. Jadi untuk pengecasannya sendiri dia modelnya seperti ini ya. Nah, ini pengecasannya, kita tempelkan saja seperti ini. Nah, dia akan ngecas seperti ini. Nah, ini dia akan ngecas seperti ini. Jadi ada presentasi berapa persen baterainya juga. Dan ini bisa tahu seperti ini, jadi aman ya. Namun sayangnya bagi Anda yang ingin taruh seperti ini agak susah ya, karena dia nggak bisa dilipat langsung. Jadi modelnya seperti ini, nggak bisa ditekuk banget. Sayangnya itu aja sih. Dan sayangnya yang ini kekurangannya AMOLED, belum AMOLED ya dia. Desainnya ini bagus ya, karena melengkung, bagus nih sih, menurut saya sih bagus ini. Lebarnya 38, panjangnya 45 mm, dengan sensor 12,7 meter. Oh, sininya 11 mm ya. Jadi nggak tahu tipis-tipis banget, tapi ini agak melengkung seperti ini. Nah, untuk tali strapnya ini, yang ini kita contohkan aja ya. Agak susah tapi dia, nah seperti ini. Ini lebarnya 22 mm ya. Jadi jangan salah pilih kalau untuk penggantian strapnya, karena ada versi yang 20 mm juga. Nah, jadi itulah review saya mengenai Amazfit Bip 5. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, bisa taruh di komentar di bawah deskripsi ya. Untuk harganya sendiri ini saya beli pas harganya 990.000, belum termasuk asuransi dan lain-lain ya. Kalau kirim juga belum termasuk. Untuk saya ini sih sangat worth it, karena ini layarnya lumayan gede dan mudah dilihat. Nah, sekian review saya, sekian dan terima kasih.